Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu, saudaraku semua segenap serta kajian Ahad pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih fresh, segar, sudah ditemani hujan, sudah sering mengguyur bumi kita. Nah, pada kesempatan pagi ini bersama-sama mari kita tholabul ilmi dalam rangka hubungannya dengan ketahanan keluarga. Di masa pandemi Covid ini salah satu yang terdampak adalah keluarga. Ketahanan keluarganya bisa jadi melemah atau rapuh. Nah, supaya kuat kembali, mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan bisa sedikit banyak berkontribusi untuk menjaga ketahanan keluarga itu. Ya, tadi malam saya sempat buka website. Kalau di level negara kita, kasus yang positif dinyatakan positif COVID sudah 463.000. Saya masih ingat waktu Idul Fitri masih 22.000. Nah, sekarang sudah 463. Yang meninggal ini 15.000 sekian, yang sembuh 38.000. Untuk level dunia sudah 53 juta. Artinya grafiknya masih tambah terus ya. Tapi sebagian orang mungkin sudah jenuh gitu ya, dengar berita itu, mengikuti itu, nah, dikira wis biasa atau wis aman. Nah, itu padahal ya belum. Nah, itu. Baik, saya akan fokus ke tadi ketahanan keluarga. Jadi dampak COVID-19 ini sangat luas ya, di sektor kesehatan, ekonomi, keluarga itu hampir semua terdampak. PHK cukup masif, otomatis juga kemiskinan disinyalir meningkat. Nah, dalam skup keluarga juga disinyalir berdampak juga ke keluarga. Angka perceraian juga ikut meningkat atau naik, karena hubungan antara ekonomi dengan ketahanan keluarga sangat kuat. Nah, itu atau cukup kuat. Nah, itu. Nah, dampak lain juga hubungannya dengan keluarga atau rumah tangga. Beban secara umum bisa jadi juga meningkat, terutama untuk ibu atau istri. Itu bebannya lebih terasa lagi meningkat. Kenapa? Bagi yang bekerja di kantor atau di luar atau wanita karir, pekerjaan kantor mungkin sebagian bisa lewat dari rumah, tetapi bukan berarti di rumah pekerjaan berkurang. Nah, masih ditambah pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, termasuk ini menjadi profesi baru, apa? Guru bayangan di rumah. Kenapa guru bayangan? Anak limo neng omah kabeh, sekolah online, kuliah online, kadang-kadang guru ini sergep tapi ngeki tugas, ngeki PR, ngeki tugas. Kalau mahasiswa mungkin sudah mandiri, tapi yang masih SD, SMP, guru bayangannya ya ibunya itu, terutama ditambah gayan anyar gitu ya. Mungkin yang backgroundnya pendidikan mungkin cepat bisa menyesuaikan. Tapi kalau yang murni ibu rumah tangga mungkin masalah tersendiri. Nah, itu. Mending anak nurut-nurut, pinter-pinter. Kadang anak wis ora nurut, dia kongkon angel, ora mudeng-mudeng, nah ibuke ya ora mudeng. Akhirnya mumet kabeh. Nah, itu. Sing disalahke terus sapa itu ya? Moro-moro penumpuk PR gitu ya. Nah, itu ya sing jelas mungkin ada masalah-masalah baru. Baik, hubungannya dengan ketahanan keluarga, Bapak Ibu. Ketahanan keluarga itu penting karena kita tahu
unit terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga. Artinya kokoh tidaknya suatu bangsa ditopang dan didukung oleh kokoh tidaknya keluarga, itu mutlak. Makanya di negara kita sekarang ini sudah siap dibahas RUU ketahanan keluarga. Di DPR ini sudah lama disiapkan draft RUU ketahanan keluarga. Mungkin minggu-minggu ini akan dibahas itu ya. Tapi sudah selesai lama draftnya itu. Ini artinya pemerintah negara sudah menyadari atau sangat menyadari bahwa ketahanan keluarga itu sangat urgen, sangat penting itu. Karena kalau keluarga tidak ditata, tidak dibangun, tidak kokoh, negara juga bisa rapuh. Itu. Saya pernah masih ingat ya, mantan presiden Amerika yang dulu, saya agak lupa persis apa, Bill Clinton atau George Bush itu waktu itu di Bernas itu pernah saya baca, dia mengatakan kalau misalnya negeri kami runtuh, negeri Amerika maksudnya, kalau misalnya negeri kami itu runtuh atau jatuh, itu bukan karena serangan negara lain, bukan karena diserang negara lain dalam arti perang fisik ya, dibom maupun dianu. Kenapa? Karena pertahanan kami terlalu canggih. Wah, kira-kira begitu. Kalau negara kami jatuh atau runtuh itu karena, kata dia, keropos dari dalam. Nah, keropos dari dalam ini maksudnya apa? Ya, dimulai dari rumah tangga yang rapuh, keropos. Karena cukup mengkhawatirkan rumah tangga di banyak negara modern ini ditandai apa rapuhnya keluarga di negara modern itu. Ya, diantaranya nyun sewu, angka perceraian semakin gila, semakin tinggi angka perceraian. Di Amerika sendiri angka perceraian itu tembus sekitar 49%. Dari orang yang menikah itu yang cerai 49%, kan separuh kan yang medeni itu Pak. Itu pun ya, jumlah orang yang tidak mau menikah itu juga meningkat. Ngopo nikah? Artinya milih kumpul kebu, living together without marriage, ya, hidup bersama tanpa nikah. Itu juga trennya naik. Jadi yang tidak mau nikah ya naik, yang nikah cerai ya naik. Bahkan amit sewu, pernikahan sesama jenis dilegalkan. Lanang karo lanang nikah itu legal Pak di Amerika sekarang Pak. Mulai 2015 wedok karo wedok nikah legal. Dampaknya lain apa? Ya tadi, anak di luar nikah juga semakin tinggi. Dampak lainnya lagi apa? Anak-anak yang berandal itu ya angel diatur, kaya anak jalanan misalnya, anak terlantar, ora ono sing ngurusi, juga akan meningkat. Ini boleh dibilang ketahanan keluarganya mengkhawatirkan. Itu problem. Itu. Termasuk apa? Yang sudah menikah pun kadang-kadang nyun sewu kon duwe anak angel. Jadi di negara-negara maju itu duwe anak itu angel, ibu-ibu duwe anak itu angel. Sampai beberapa negara itu ngasih subsidi. Kowe nak urip neng kene gelem meteng kuwi ana subsidine. Per bulan piro, per tahun piro. Jadi orang hamil itu disubsidi karo pemerintah. Pokoknya gelem meteng ana subsidine. Di negara-negara tertentu begitu. Kenapa? Angka kelahirannya dengan angka kematiannya tidak seimbang. Zero saja sudah medeni Pak. Apalagi lebih banyak yang mati daripada yang lahir, bisa kehabisan penduduk. Jadi problem keluarga di dunia modern ini banyak, dari masalah perceraian, masalah anak tidak terurus, masalah ketidaksetiaan dan lain sebagainya. Nah, ini problem itu. Nah, ketahanan keluarga itu apa? Ya, kita kutip dari ahlinya, juga undang-undang, ya tentu ada titik temunya. Jadi ketahanan keluarga itu misalnya dari artikelnya Profesor Sunarti, kemampuan keluarga
untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Menurut saya masih agak terlalu umum ya. Nah, yang di bawahnya ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Jadi ketahanan keluarga itu kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, ulet dan tangguh, serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Wah, kalau ini mungkin lebih lengkap atau lebih detail dari yang pertama. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Jadi suatu keluarga itu dikatakan memiliki ketahanan yang cukup bagus kalau ia memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Juga memiliki kemampuan fisik, material dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis. Nah, kata kunci keluarganya harmonis serta juga sejahtera lahir dan batin. Itu ketahanan keluarga, itu unsur-unsurnya itu. Nah, mengapa ketahanan keluarga penting? Ya sangat penting tadi. Karena ketahanan keluarga akan mempengaruhi ketahanan nasional secara keseluruhan, secara umum. Itu. Di samping itu, keluarga itu adalah miniatur kepemimpinan kita juga, termasuk sangat mempengaruhi kesuksesan kita di dunia luar, di karir, di pendidikan, termasuk menyiapkan anak cucu kita ke depan. Itu berangkat dari keluarga. Kalau keluarganya rapuh atau kacau atau amburadul, melas, saya jamin ya, keluarga yang tidak harmonis, yang kacau, amburadul, pasti juga akan mempengaruhi karir suami, kesehatan suami, termasuk akan mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Apakah ia bisa mulus mencapai cita-cita atau justru malah kandas di tengah jalan? Itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor keluarga. Kok bisa Pak? Ya bisa, ketok itu diamati orang ngel. Amit sewu, misalnya kalau rumah tangga itu dilanda konflik, jauh dari keharmonisan, jauh dari ketenangan, pasti akan mempengaruhi karir. Misalnya ada suami, rumah tangganya sedang bermasalah, pasti akan berpengaruh ke karir, juga ke kesehatan, juga kepribadian, pasti ya. Misalnya apa? Neng kantor sering ngalamun, tidak fokus, ya. Terus apa? Ceroboh, lalai, pekerjaan tidak tuntas, ngajar muridnya diseneni wae, nesu wae, neng omah nek masalah, pasti mempengaruhi sampai dibawa ke kantor. Ya kalau seminggu 2 minggu ndang mari lah, kalau sampai berbulan-bulan, kalau sampai bertahun-tahun orang iso merantasi, melas. Istri juga begitu. Kalau ada konflik keluarga, rumah tangga, dampaknya juga bisa ke anak juga. Mungkin tadi sering ngalamun, tidak fokus, ceroboh, anggere goreng mesti gosong. Nek ora gosong sing digoreng lali. Blonjo kadang-kadang ngalamun apa? Cahar dituku apa tekan gone lali kabeh. Wis lali ora nggo duit sisan. Mesti ciri-ciri wong ora kakean masalah itu. Kadang-kadang nesune pelampiasane anak yang jadi korban. Arep pak nyesoni bapak ora wani, akhirnya anake sing dinesoni. Melas. Anak neng omah kadang-kadang akhirnya apa? Ora kerasan. Ogah aku neng omah apa? Bapak ibu berantem. Terus bapak ibu berantem, ibune ngomel wae, nyeneni wae, pak nyeneni bapak ora wani, akhirnya sing dadi korban aku. Bocah neng omah ora kerasan, lunga wae. Mulih-mulih paling madang adus bar kuwi ilang meneh. Melas. Anak juga bisa jadi tidak konsentrasi juga. Bagaimana bisa mengikuti pelajaran? Di kelas itu domblang-domblong.
takoki gurune, "Ngopo iki domblang-domblong?" Masih terbayang-bayang tadi apa ibuke disawat gelas karo bapake. Terus kamu piye menasib ibu mau melas gitu. Jadi sekali lagi keharmonisan, kesejahteraan, ketahanan keluarga menjadi sangat urgen. Makanya dalam bahasa Arab rumah itu salah satu kosakata untuk menyebut rumah karena banyak sekali ya. Nah, itu salah satunya adalah maskan. Jadi rumah itu bahasa Arabnya salah satunya itu maskan. Maskan itu dari kata sakana. Ya. Sakana nanti ada hubungannya juga dengan kata-kata yang sering kita ucapkan, sakinah. Jadi maskan itu isim makan ya, artinya tempat. Ya. Jadi maskan itu tempat kedamaian, tempat ketenangan. Jadi mestinya kalau kita di rumah itu merasa damai, tenang, nyaman. Bahasa lainnya kita bisa berkata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Di rumah itu representasi dari surga kita di dunia. Artinya kalau kita di rumah itu ya tadi nyaman, tenang, damai, kerasan. Ya. Jangan sampai sebaliknya merasa kalau di rumah itu apa? Jenuh, bosen, mumet, stres, pinginnya lungo neng omah suwe-suwe ora kerasan. Lebih parah lagi neng omahe dhewe ora kerasan. Ketemu karo anggota keluarga liya pengen menghindar. Nah, lucu toh. Wong bojo kok petuk bojo kok pinginnya menghindar. Lucu, tur ya wagu. Nah kadang-kadang memang ada suami istri itu ada dua sebutan kalau saya menyebut. Ada yang saya sebut padu, ada yang disebut satru. Nah, bedanya satru karo padu apa? Nak satru itu neng-nengan mbak. Jadi meneng-menengan. Jadi bojo ngenengke bojo. Nah kadang-kadang anak orang ngerti. Karena apa? Isih sak omah. Bahkan nyun sewu masih satu kamar. Tapi satru apa? Meneng-menengan. Ya meneng-meneng itu karena konflik. Kadang ya ijek gelem ngeterke, ijek gelem boncengan, tapi selama jalan itu ya bisu. Ya diterke ya anu, tapi meneng-menengan. Ya kalau sehari dua hari mungkin masih wajar ya, Pak. Lah kalau sampai berbulan-bulan anak kadang orang ngerti, ada apa dengan orang tanya. Nyatanya ya meneng. Masih agak mending, meneng. Nah, yang kedua itu kalau sampai tahap padu. Nah, kalau udah padu itu nah, mulutnya masih weng. Nah, kadang tangannya juga mulut begini, tangan begini, kaki begini. Nah, anak tahu, tetangga ngerti. Laki-laki tadi Pak, hanya sehari dua hari mungkin tidak terlalu masalah. Nah, kalau sampai berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, melas. Itu. Kasihan anak juga. Nah, itu. Nah, berarti urip gopo. Wong rumah itu maskan kok, tempat kita mendapatkan kedamaian, ketenangan. Kalau itu tidak kita dapat, berarti ada yang salah dengan kita. Jangan nyalahkan orang lain dulu. Ada yang salah dengan kita. Bisa pola komunikasi, bisa cara pandang kita, bisa mindset kita, bisa juga kita karena sudah dipenuhi prasangka-prasangka negatif. Yang jelas butuh solusi bersama. Kalau perlu konsultasi ke psikolog misalnya, atau ke konsultasi keluarga dan sebagainya. Nah, itu. Jadi jangan biarkan masalah itu membesar atau tidak terselesaikan. Itu. Nah sekarang apa komponen ketahanan keluarga? Ya ini versi undang-undang tadi ya. Ya saya sebenarnya nyusun sendiri ya bisa-bisa saja dengan pengamatan, tapi ngutip yang sudah ada dulu lah. Komponen ketahanan keluarga yang utama menurut undang-undang tadi ada 3. Pertama adalah ketahanan fisik. Fisik di sini lebih ditekankan pada ekonomi. Gitu. Jadi salah satu ciri atau keluarga yang memiliki ketahanan cukup itu kalau kebutuhan ekonominya cukup atau terpenuhi. Ya kita tidak munafik dalam arti apa? Ekonomi sangat penting. Saya pernah baca kitab, pembukaannya itu menarik itu. Pembukaannya itu lain dari yang lain. Mungkin saya baru baca kitab itu. Penulisnya itu membuka kitabnya dengan
kata-kata begini, alhamdulillahilladzi ja'alal mal imatul hayah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan harta itu sebagai cagak kehidupan. Cagak itu tiang. Jadi segala puji bagi Allah yang menjadikan harta sebagai tiang kehidupan. Saya baru baca kitab itu, yang lain belum pernah saya ada pembukaan muji Allah dengan pembukaan seperti itu. Tapi tak renung-renung ke, benar juga ya. Harta sebagai tiang kehidupan, termasuk tiang berumah tangga. Ya sama seperti ungkapan, harta tidak menjamin bahagia, tapi tanpa harta pasti Anda menderita. Saya kira banyak sepakatnya lah. Harta tidak menjamin bahagia, yes, tapi tanpa harta saya pastikan Anda sulit bahagia. Bantah ya bantah. Itu. Nah, orang percaya buktekno. Orang di duit, orang nyekel duit, orang duwe ATM, orang di kartu kredit, orang duwe rekening. Bayangke angel. Apa meneh orang di omah, orang di lemah, orang di semah, orang di apa-apa. Karena manusia itu menurut sifatnya itu fakir, Pak. Fakir itu artinya apa? Butuhe akeh. Ini manusia itu punya sifat fakir. Apa fakir itu? Butuhe akeh. Kebutuhannya banyak, kalau tidak bisa memenuhi, ya tambah mumet. Hanya sulit bahagia. Kebutuhan tentu tidak hanya harta ya. Tadi saya kan bilang kebutuhannya banyak. Banyak itu tidak hanya harta. Yang hartanya sudah terpenuhi pun dia merasa kebutuhannya yang lain tidak atau belum terpenuhi. Amit sewu, fakir. Bahkan amit sewu, sekelas presiden, sekelas gubernur, sekelas bupati, sekelas DPR itu fakir, Pak. Fakir dalam arti apa? Butuh dukungan suara. Udah 5 tahun bingung gitu. Suaraku cukup ora iki. Cukup ora piye maksudnya? Dadi ora iku. Oh kurang siji ora dadi fakir. Fakir itu butuh maksudnya. Jadi presiden wae fakir, Pak, butuh dukungan. Dukungan ora cukup, ora sido dadi presiden. Fakir. Sama semua manusia fakir. Yang sempurna tidak butuh yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu bi nafsihi, independen, mandiri, tidak butuh yang lain. Tapi kalau manusia pasti butuh yang lain. Nah, jadi butuh oke. Makanya kebutuhan ekonomi mutlak ya. Nah, di era pandemi seperti ini, tadi ada tantangan tersendiri. Ekonomi lesu, pertumbuhan minus, banyak usaha yang sepi bahkan gulung tikar. Perusahaan mungkin mem-PHK besar-besaran. Ya rata-rata banyak yang mengeluh. Walaupun ada yang mungkin tetap biasa, ada yang pengaruhnya kecil, ada yang malah dapat berkah dalam tanda petik dari adanya pandemi Covid ini. Nah, tentu ada usaha-usaha tertentu yang untuk berkah, Pak. Malah tambah moncer. Ya bangsa perusahaan telekomunikasi itu kan mungkin dapat berkah ya karena serba daring, akhirnya penjualan pulsa kan malah laris manis, Pak. Jadi tidak semua usaha itu terpuruk. Ada usaha tertentu yang justru naik atau meningkat. Ketahanan fisik, termasuk ketahanan fisik ya tadi keluarganya sehat, waras. Jadi ekonominya normal, sehat, waras, fisiknya juga sehat, waras. Kenapa kesehatan fisik juga penting? Ya amit sewu. Sedikit banyak kita bisa membayangkan. Bayang ketok lah. Nah iso ora usah ngalami. Bayangkan misalnya kalau ada 1 apalagi 2 anggota keluarganya yang sakit, apalagi sakit-sakitan, apalagi sakit tidak sembuh-sembuh, sedikit banyak akan menguras yo energi, yo tenaga, yo pikiran, yo perasaan, yo tabungan. Nambah bayari walaupun ono BPJS, ya BPJS kadang-kadang tidak mengcover 100%. Ya, transport ya cek bayar, nunggoni wong ya cek bayar. Iya. Tapi kalau keluarga kita alhamdulillah misalnya sehat kabeh, waras kabeh, akan luwih enteng urusane. Kerja ya fokus, nyambut gawe ya konsentrasi. Tapi begitu anaknya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit, tentu sedikit banyak akan ya mengurangi lah gitu. Jadi ketahanan fisik, terutama tadi ekonomi aman.
terus keluarga sehat, waras. Yang kedua, ketahanan sosial. Ketahanan sosial hubungannya dengan kita bermasyarakat, bergaul, berinteraksi, termasuk terutama satu keluarga dulu. Satu keluarga dulu, suami istri, pastikan tadi orang neng-nengan, orang satron. Suami istri kok neng-nengan, wagu. Nak pesen apa? Nganggo tulisan, orang gelem muni kok. Nganggo WA, mending cek gelem bales, orang bales. Atau pesen ditulis, ya nak diwaca lah, nak lali, wagu kan? Rugi ndak? Ya rugi. Misalnya ada suami pesen sama istrinya, gandeng neng-nengan, Pak Muni langsung gengsi, mau neng-nengan. Akhirnya apa? Gandeng masih tidur sekamar, pesen ditulis gede, bangunkan aku besok jam 4.30, tulis. Akhirnya apa? Begitu pagi, karipan kawanan, lu jam 6. Lah kok bojoku orang menjalankan perintahku? Ini baterainya mau habis mas, kalau ada colokannya dicolokin dulu mas. Ya, kalau dipasangi baterai, orang dicas dulu, khawatirnya nanti mati. Gitu. Suaminya marah-marah, lu, wong tak pesen, tak kon nangek aku jam 4:30 kok tekan jam 6 ora ditangeke. Wah, bojoku saya kurang ajar. Akhirnya bojone ngelekke juga. Jari sapa? Aku ora ngelekke. Lah kuwi ning isore kuwi ya ana tulisan. Lah kowe ora maca. Apa tulisannya? Sudah saya bangunkan, ini jam 4.30. Nah, tulis ning sore. Jadi tulisan dibales tulisan. Tapi kan ora tekan. Sing bodho sapa? Ya bodho kabeh. Itu ya. Itu suami istri kok iso neng-nengan berkomunikasi pendak dino awor, pendak dino sak omah itu. Ya. Jadi interaksi sosial wajar, lumrah, normal. Terutama dimulai dari intern anggota keluarga dulu Pak. Intern keluarga siapa sih? Ya rata-rata kita kan keluarga inti. Keluarga itu apa sih? Suami, istri, anak. Mungkin ada pembantu. Komunikasinya yang normal, lumrah, wajar. Nak perlu apa? Hangat, akrab, ramah. Salah satu ciri hangat, akrab, ramah itu apa? Iso bercanda, iso guyon. Jadi kalau sudah akrab itu guyon, bercanda itu bumbu Pak. Jangan sampai kita di rumah tangga guyon ora iso, bercanda ora iso, kaku formal. Aku suasana kantor, suasana omah itu jadi kayak suasana kantor, terlalu formal. Justru cair, luwes, akrab, ramah. Termasuk dengan anak-anak. Taruhlah keluarga kita sudah tidak ada masalah. Komunikasi oke, keakraban oke, keintiman terjaga, makan bersama siap, piknik bersama siap, pengajian bersama siap, kompak, rukun. Sekarang merembet lagi tetangga. Nah kita di masyarakat itu bertetangga, punya tetangga. Karo tonggo piye? Apik apa ora? Rukun apa ora? Akrab apa ora? Penting juga. Jangan sampai kita dengan tetangga ora kenal, ora akrab, ora rukun, bahkan musuhan. Tidak ada untungnya. Jadi orang yang memiliki ketahanan keluarga yang bagus, interaksi sosialnya ya bagus, ya sehat. Itu dengan tetangga normal, akrab, saling membantu, dekat dan sebagainya. Itu. Mau lebar lagi, akrab dengan siapa Pak yang dijaga? Keluarga besar, suami atau istri. Karo dulur-dulure piye? Karo ipare piye, karo morotuwa piye. Ini juga penting. Walaupun mungkin jaraknya agak jauh, tetapi kan kita masih perlu silaturahmi. Jangan sampai karo morotuwa adoh, karo ipar adoh, karo keluarga istri jauh, dengan keluarga suami neng-nengan musuhan. Itu sedikit banyak akan membuat ketahanan sosial jenengan akan berkurang atau lemah. Ini saya ingatkan, karena kadang-kadang ada menantu dengan mertua sendiri tidak rukun, ada menantu dengan orang tua maneni. Saya nggak habis pikir kalau ada menantu maneni morotuwo, saya nggak habis pikir. Kewanen
kewanen, dan pasti rugi, tidak ada untungnya. Mungkin saya ini urung pati kerasa Pak, mungkin merasa cek kerja, cek nom, cek sehat, iso nyukupi, mungkin rada kemlinti karo wong tua. Tapi suatu saat nah, itu butuh mesti ya. Bab wong ora cek, wong ki ora cek. Jadi jangan terlalu kemlinti pada siapapun, termasuk kepada keluarga. Karo keluarga ya tetap kudu apik, jaga silaturahmi, dikunjungi, apik, bawakan hadiah, oleh-oleh dan sebagainya. Nah, ini penting untuk kebahagiaan ketahanan keluarga kita. Tapi kalau tadi, walaupun mungkin di internal kita tidak ada masalah, dengan tetangga tidak ada masalah, tapi kalau dengan keluarga besar ada masalah, ya kurang bagus juga, akan mempengaruhi ketahanan keluarga kita. Nah, suatu saat jenengan butuh utang terus sangat ditembung sopo. Padahal aslinya maratuane duwe, terus sugih, terus biasanya ditembung ya gampang aslinya, melas karo anak dhewe. Tapi karena hubungannya orang pati apik, akhirnya apa? Ora wani nembung utang maratuwa, malah wani nembung kanca atau tangga. Mungkin malah nganaki itu ya. Yang paling repot nanti Pak, wayahe dundum warisan, delalah maratuane sugih warisane akeh. Nanti arep mati itu urung rukun, urung apik. Wayahe lara ya ora tilek, wayahe mati ya ora takziah. Begitu arep dundum warisan malah teko isik dhewe. Kira-kira disaru ora karo sedulur-sedulur itu, Pak. Oh, disaru. Mending nek hubungannya apik ya normal kabeh. Tapi kalau hubungannya ora apik ya dapat masalah sendiri. Tidak ada untungnya wong maneni sedulur, maneni wong tua, maneni tangga. Jadi ketahanan sosialnya bagus, itu ciri keluarga yang memiliki ketahanan bagus. Yang ketiga, ketahanan psikologis, secara kejiwaan, secara akhlak, memiliki ketahanan sifat yang bagus. Misalnya apa sifat yang bagus itu? Orang gampang nesu, orang tersinggungan, orang baper, ya. Terus punya sifat apa? Semeleh, ramah, kalem, pandai mengontrol emosi. Ini penting, sebab kalau tipe-tipe orang yang tadi temperamen, gampang misuh, gampang nesu, gampang terpancing, biasanya juga dapat masalah, termasuk nyun sewu. Jenengan kalau misalnya apalagi karirnya sudah tinggi, sudah bagus, justru ketahanan psikologis atau kecerdasan emosional itu lebih penting lagi untuk diasah dan dipertajam. Sebab kadang-kadang keplesete wong itu justru karena tidak memiliki kecerdasan emosi yang bagus, keplesete. Amit sewu kalau jenengan mengikuti berita, amit sewu. Nah, ini kalau di Batang itu kan masih ramai mungkin ya dalam seminggu ini. Nah, itu ada, saya tidak menyebut jabatannya ya. Nah, ada jabatan ya cukup strategis untuk level kabupaten. Itu kayaknya dicopot itu, dicopot gara-gara apa ya, berurusan sedikit lah dengan seorang ibu-ibu atau wanita, mobilnya mungkin serempetan atau senggolan di jalan itu. Tapi mungkin yang satu merasa punya power ya, punya power itu punya gigi, punya kekuatan. Kadang-kadang amit sewu mungkin keluar kata-kata pedas, apalagi pejabat. Ini masalahnya pejabat kan disorot, mungkin mengeluarkan kata-kata pedas, keras, atau mungkin malah main fisik. Ya saya tidak tahu persis, hanya baca berita saja. Kejadiannya sesungguhnya ya kita tidak tahu persis. Singkat cerita, si wanita ini tidak terima. Dan era sekarang kan era medsos Pak ya, opo-opo itu diunggah neng medsos itu langsung biar gitu. Sa Indonesia moco kabeh, bahkan sak dunia moco kabeh. Makanya kita tidak bisa semena-mena, tidak bisa gaya walaupun jenengan dianggap powerful, tapi powerful jenengan kalah dengan powerful medsos, media sosial. Diunggah, dikomentari, didukung, wah jadi viral, jadi masalah membesar. Nah, singkat cerita tadi kehilangan jabatannya dilorot, dicopot. Ini sebenarnya sekali lagi apa yang bisa membuat kita selamat seandainya tadi kemampuan kecerdasan emosional. Kalau bahasa di sini punya ketahanan psikologis yang bagus.
ora reaktif, ora gampang kepancing. Kalau orang reaktif gampang kepancing tadi, pancing sidik keluar menyesal sendiri. Misalnya tadi kehilangan jabatan. Jadi kemampuan untuk mengontrol diri itu penting. Apa meneh neng dalan itu nak nuruti emosi ya kena sidik arek emosi, Pak. Mobilnya keserempet sidik midun, petentang petenteng. Apa meneh merasa duwe jabatan itu ya. Lu siapa? Mending nak takok sih, kadang-kadang pamleng sih. Tapi buru-buru ini kan panjang ceritanya kan. Nah, urusan hukum. Bahkan lebih dari itu mungkin urusan karir, Pak. Nah, tapi kalau kita misalnya bisa ngontrol diri, dirembuk baik-baik, turun dengan senyum, bicarakan baik-baik, termasuk ganti rugi dan lain sebagainya, tentu akan lebih selamat. Kadang-kadang orang serempetan saja kepancing, Pak, emosinya. Misalnya apa? Kesalip ngono kadang-kadang ana sing nesu lho, Pak. Ana sing tersinggung. Ning dalan ana sing nyalip. Wus ngono. Ora trima kadang. Apa meneh sing nyalip ibu-ibu. Aku bapak-bapak disalip ibu-ibu. Ora trima. Oh ya, kejuar, pepet. Akhirnya mungkin kecelakaan atau nyerempet wong. Itu juga terpancing emosinya. Bagi orang yang kalem, slow, ya biasa saja kan. Aku kok disalip, wis ben, mungkin ngono kan selak butuh opo gitu. Aku kan ora pati butuh, wis ben, nak perlu dikei dalan, Pak. Jangan sampai terkesan kita ngaling-ngalingi dalan wong. Termasuk amit sewu. Mobil-mobil tertentu punya hak untuk didahulukan, kita ngalah, minggir. Kan ada mobil-mobil tertentu itu yang menurut undang-undang diprioritaskan. Misalnya apa? Ambulan. Jadi kalau ada ambulan merang-rang wing jenengan aja kecepatannya malah dibuangi. Wong ki mudeng ora. Bulan itu mungkin gawa orang hamil mau melahirkan, Pak. Atau orang mungkin sakarat, segera butuh pertolongan. Kita minggir, melambat, minggir, mempersilahkan dia lebih dulu. Itu undang-undang, bukan hanya etika. Apalagi yang layak didahulukan, pemadam kebakaran. Mungkin kan selak madam kebakaran yang ndi ngono. Nah, kita minggir, ngalah, kasih jalan. Jadi etika ini juga harus dibenahi. Ya, itu. Jadi kembali ke sini ya, tahanan psikologis penting ya. Nah, sekarang ini sudah sesi terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang lebih konkret, katakanlah. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan dan keharmonisan keluarga kita. Namanya upaya ya silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan. Ya semoga bisa membuat ketahanan keluarga kita lebih bagus. Itu. Yang tadinya sudah agak melemah menjadi kuat lagi. Apa yang pertama? Nah, tadi kalau hubungannya dengan ekonomi, ya usahakan kebutuhan keluarga terpenuhi, tercukupi. Kalau tidak atau kalau belum bisa memenuhi, ada langkah kedua, apa? Usahakan keinginan dikurangi. Jadi kan gue ngimbangi, Pak ya. Karena gini, Pak, kadang-kadang agak sulit membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Jane iki asline iki keinginan apa kebutuhan. Kadang-kadang kita sendiri itu ora iso jawab, Pak. Iki jane keinginan apa kebutuhan sih? Nah, kebutuhan itu tan kena ora, kira-kira begitu ya. Kalau keinginan, ya apa yang kita inginkan. Contohnya gini loh, Pak. Kalau tidak punya HP, bolehlah kita sebut, oh itu kebutuhan. Saya butuh HP, Pak, atau saya perlu beli HP, Pak. Ya, kita akui di era sekarang ini HP boleh dibilang ya kebutuhan primer lah. Orang di HP ya angel. Tapi kalau jenengan sudah punya HP satu, pengen dua, nah yang kedua ini kebutuhan apa keinginan? Yang kedua keinginan apa kebutuhan? Nah, itu sudah keinginan. Artinya kalau keinginan bisa direm, bisa ditunda, bisa diabaikan dulu. Wong keinginan kok wis ora kebutuhan. Atau hanya ingin meningkatkan spek. Misalnya punya laptop rame wis 4, tapi pengen 8 ben tambah kenceng. Sebenarnya dari 4 ke 8 bisa jadi hanya keinginan, bukan kebutuhan. Selagi misalnya masih bisa berjalan. Nah, ini tolong. Jadi kalau apa namanya pendapatan kita kurang bisa memenuhi kebutuhan kita, ada yang disesuaikan. Ya berarti
turunkan kebutuhan kita atau turunkan keinginan kita, ben gapnya tidak terlalu menganga. Nah, itu loh. Nah, kalau kita misalnya hubungannya dengan ekonomi, usaha banyak yang sepi, usaha agak sulit gitu misalnya, ya prinsipnya kita harus kreatif, inovatif. Kita ini oleh Allah dibekali akal, kon mikir. Nah, usaha ngene ora prospek, ya carilah usaha yang prospek. Nak dodolan ngene iki wayah ngene iki sepi, ya golek dodolan sing wayah ngene iki rame. Kita yang menyesuaikan, jangan alam disuruh menyesuaikan kita. Misalnya wayah panas, dodolan es cocok, wayah panas kok. Begitu wayah kemarau akeh udan, cocoknya dodolan kalau sama-sama minuman misalnya ya, wedang ronde misalnya. Sing merubah sapa Pak? Ya kita yang merubah toh. Nak musim panas dodol es, begitu musim udan dodol wedang ronde. Kita yang menyesuaikan. Jangan alam disuruh menyesuaikan kita. Masa alam kok disuruh menyesuaikan saya? Ora peduli, pokoknya aku isane dodol es. Keahlian dia dodol es, ya aku dodol es terus. Lah kalau musim penghujan dodol es, ya ora pati payu. Ya mestinya kita yang menyesuaikan toh Pak. Masa alam kon manut awake dhewe, ya awake dhewe sing menyesuaikan alam. Berpikirlah. Ya, itu. Yang ketiga, yang kedua, lebih hemat dan cermat dalam menggunakan uang. Ya. Kita ini sebagai bapak-bapak ditutupi Pak kekurangan kita oleh istri kita. Nak wong lanang kadang-kadang ora pati petungan, cenderung rada boros, rada bloboh. Kuwi sifate wong lanang umum. Tapi diimbangi karo ibu-ibu atau istri kita. Apa? Wonge pitungan, rada njlimet, rada ribet, hemat, ning kadang-kadang ya rada util. Bedake hemat karo util iki ya angel kadang kok. Nah, nggih. Ya itu keseimbangan, bukan kelemahan. Untuk ngontrol suami, termasuk ini. Gandeng iki pandemi Covid, mungkin pendapatan turun, ya konsekuensinya apa? Pengeluaran juga harus diturunkan, disesuaikan tadi, dipangkas lagi mana yang penting, mana yang kurang penting, mana kebutuhan, mana hanya keinginan. Harus cermat, bijak. Nak perlu savingnya yang ditambah, tabungannya yang ditambah, orang pengeluarannya. Nah, ini ya. Yang ketiga, tentu kondisi seperti ini hendaknya disikapi dengan apa? Lebih sering, lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Ojo malah ngedoh. Lebih dekat dengan Sang Pencipta. Nak bengi lebih sering tahajud. Nak awan lebih sering puasa sunnah. Lebih sering bersedekah. Mungkin jangan batin, oh waya-waya susah malah kon sedekah toh Pak. Justru sedekah itu menjadi wasilah kita untuk segera ditolong dari kesulitan itu. Makanya jangan anggap aneh, lu waya susah kok malah kon sedekahi piye to Pak. Justru sedekah itulah kita berharap wasilah atau berkah dari sedekah, musibah segera diangkat atau dijauhkan dari kita. Tapi nanti belakang jelasannya. Termasuk dalam kondisi seperti ini tingkatkan kesabaran dan ketakwaan. Ojo malah meningkatkan frekuensi marahnya, ngomelnya, misuhnya. Kesabaran yang kita tingkatkan. Piye meneh? Memang kondisi ini nikmati, jalani, santai itu. Apalagi kumpullah dengan orang komunitas orang soleh, termasuk soleh yang sukses. Kumpul dengan orang soleh pengaruhnya besar, apalagi orang soleh dan sukses. Harapannya apa? Siapa tahu kalau kita berteman dengan orang soleh dan sukses, bisa membantu kita, meringankan kita, mungkin menunjukkan, memberi pinjaman, mungkin mengajari bisnis baru, mungkin memotivasi kita untuk lebih baik dan sebagainya. Jangan salah teman. Pilihlah teman orang-orang soleh, syukur-syukur orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Nah, selanjutnya dorong suami atau istri supaya tetap tegar dan eksis, khususnya bagi mungkin tadi misalnya bisa aja suaminya kena PHK. Harapan saya ibu-ibu kalau suaminya kena PHK
Jangan menambah panik, jangan menambah masalah, jangan nambah takut, tapi menjadi bagian dari solusi atau cari solusi bersama. Tapi jangan menambah kepanikan, jangan menambah masalah. Misalnya suami pulang dari kantor dengan muka kusut masai itu, ya pasti ada berita yang tidak seneng itu. Jangan sampai di rumah belum apa-apa sudah dicecar dengan berbagai pertanyaan, atau sudah menunjukkan kepanikan. Paling tidak itu apa? Ya biarkan masuk rumah dulu, biarkan ganti baju dulu, kalau perlu apa, buatkan minuman dulu. Jangan langsung ditanya, jangan langsung dicecar, kecuali kalau suami yang ngajak bicara dulu. Nanti kalau sudah tenang, santai, rileks, mbah sore, mbah pengen tahan dulu, apa? Baru diajak bicara. Atau mungkin suami yang ngajak bicara lebih dulu. Itu istri yang bijak. Tapi istri yang kadang-kadang kurang bijak, maaf, wong suami pulang ndak biasanya sampai di rumah langsung diinterogasi kayak polisi nyekel maling. Ngopo Pak Yanes Bali? Ya ini kok Bali, biasanya urung Bali. Ini mesti kena PHK, langsung malah didisiki. Enak carane ngene abot iki urip iki. Anak wayahe ragat, sumbangan sak nggon-nggon, wingi urung lunas malah sampean saiki ra ndek gayan. Carane ngene ya aku balekno wae ning omahe mbahku kono. Waduh. Hari pertama kok langsung nyecar nrocos. Oh, suami ya tambah waduh. Lah iki ning kono wis mutek, tekan omah tambah mutek aku. Ndak dapat solusi. Nah, tapi kalau istri yang bijak tadi Pak, biarkan istirahat dulu, ganti baju dulu, kalau perlu minum teh dulu, baru diajak ngomong. Pripun Pak, enten apa Pak? Bicara dari hati ke hati, terus apa? Cari solusi bersama. Piye meneh Bu, aku kena perampingan karyawan ning kantor, Bapak kena piye? Mari cari solusi bersama, bicarakan bersama. Itu akan lebih indah daripada menambah kepanikan atau menyalahkan. Terus yakinlah ujian akan berakhir, cobaan akan berhenti. Kita harus membangun kepercayaan. Pandemi Covid ini suatu saat pasti berakhir. Ya, saya pastikan, insya Allah pasti berakhir. Tidak mungkin Allah akan membiarkan hambanya selalu dalam kecemasan. Tidak pernah diakhiri. Suatu saat pasti berakhir. Cuman tidak tahu persis itu aja. Tapi bangun keyakinan. Musibah, cobaan suatu saat akan berhenti, selesai. Saya akan ketemu esok hari yang cerah. Tidak mungkin malam terus, itu tidak mungkin. Terus jangan banyak ngeluh, sambat, termasuk nyalahke wong. Kalau kita semakin banyak ngeluh, sambat, dermimil, ngomel, tidak akan menyelesaikan masalah, nambah masalah tok. Termasuk sing ngrungokke ya tambah putek tadi. Diomeli, dimaki, banding-banding, pokoknya banding-banding Pak, tambah panas itu Pak. Ya piye kenyataannya. Yang jelas kurangi mengeluh lah. Daripada mengeluh, gunakan untuk zikir, berdoa. Dimana muni ngeluh wae. Piye mending cari solusi, bukan piye gitu. Kadang-kadang dapat berita ini, waduh, udah aduh, itu ciri wong ngeluh Pak. Enak berita misalnya suami ini kena, waduh mati aku. Enak berita rego-rego muda, waduh mati aku. Anaknya orang munggah sekolah, aduh mati aku. Sedino mati ping 3. Mati pisan wis ora iso urip, iki malah muni mati ping 3. Ya suatu saat mati tenan kowe. Dongane mandi, lha mota mati. Timbangane mati aku ya urip aku. Mending kan ngono kan. Kuwi jek urip kok muni mota mati. Sedina mati ping 3. Lah kok wirite mati. Wirite kok mati. Eksis. Hidup, bertahan. Sukses. Nah, begitu yang ditanamkan dalam pikiran kita. Berbuatlah apa yang bisa diperbuat, lakukan yang bisa dilakukan. Setiap usaha pasti akan mendapatkan dampak atau hasil sekecil apapun. Timbangannya mau ngeluh, sambat, nyalahke, lakukan sesuatu. Kalau dalam pepatah itu disampaikan, daripada kamu mengutuk kegelapan, nyalakan lampu walaupun lampu tindir. Lampu tindir ini nak cara wong dhisik ngerti Pak ya? Lampu yang dari itu minyak tanah itu Pak.
bosone daerah saya itu lampu tintir, lampu teplok. Jadi daripada kita mengutuk, menyalahkan, memaki kegelapan, lakukan yang bisa Anda lakukan. Apa? Menyalakan walaupun hanya lampu teplok tintir, maksudnya ya ora pati padang. Tapi kan mending, Mbak. Jadi kan peteng nyalake lampu senajan mung tintir, kan mending daripada hanya memaki kegelapan. Opo ki peteng pelek ini karepe piye? 3 jam ora urip-urip. Kan nyalahke itu namanya. Peteng gelap, ngomel-ngomel tok. Lah tiba ngerti nak peteng ya apa ngomel ki terus lampune urip dhewe itu, Mbak. Kan ndak urip juga. Nak perlu tuku lilin, ya tuku lilin kono. Nak perlu ngempake teplok, di teplok, ngempake teplok. Lah kan mending rada padang daripada peteng misuh-misuh tok. Ya tambah peteng. Wis suasanane peteng, pikirannya tambah peteng. Raine ya peteng sisan. Itu. Ayo, jadi lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu apa? Ya, apa yang bermanfaat gitu. Tetap jaga kekompakan keluarga, artinya hadapi bersama. Nah ini Pak, ini tipsnya ya. Biar susah tetap membantu sesama. Biar susah tetap bersedekah. Kenapa? Karena Allah menggaransi wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan suka menolong hambanya kalau hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi walaupun kita susah itu tetap bantu wong. Walaupun kita susah itu tetap termasuk bersedekah. Karena dengan cara itulah Allah akan mudah ganti memberikan pertolongan kepada kita. Jadi pertolongan Allah itu digantungkan dengan sejauh mana kita suka membantu orang lain. Jadi tetap membantu. Nah itu. Banyaklah berdoa dan berzikir, terutama memperbanyak istighfar. Karena membaca istighfar itu sangat dahsyat fadilahnya. Dalam satu hadis Nabi menjanjikan man lazimal istighfar wa fi riwayatin man aktarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, rawahu Abu Dawud. Siapa yang membiasakan minta ampun kepada Allah, siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan 3 hal. Pertama, min kulli hammin faraja. Kalau dia sedang susah diganti bunga. Jadi kalau kondisi kita sedang susah, kalut, diganti bunga. Maksudnya apa? Susahnya ora suwe dan seneng. Itu kalau banyak istighfar. Jadi susahnya ora suwe, ora awet susahnya dan diganti seneng. Fadilah kedua, wa min kulli dzikin makhraja. Kalau kita sedang rupek kita tadi merasa kakean problem urusan mumat, segera diberi makhraja. Apa? Way out, diberi solusi, jalan keluar. Dilalah kita menemukan jalan keluar. Dilalah makhraj, ada jalan keluar. Amalannya apa? Banyak mengaku salah, banyak mohon ampun, banyak istighfar. Kalau selama ini misalnya hanya 10 kali, 20 kali, dosisnya ditambah. Sekarang sehari 200 kali, 300 kali. Nabi saja lebih dari 100. Amalkan, insya Allah ada perubahan. Nah yang ketiga, tidak kalah dahsyatnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dilalah wong Jawa ngarani putek bar kena PHK renek gawean, dilalah kok kepethuk kanca dhisik suwi pethuk ngomong-ngomong malah nawani gawean kerja wae ning aku kebetulan iki lagi butuh karyawan. Dilalah apa paringi dalan keluar karo Gusti Allah. Salah satu amalia apa? Banyak-banyak istighfar. Sebagai penutup, saya ingin mengakhiri dengan nasihat orang-orang tua kita dulu. Ya, hikmah itu bisa digali dari mana saja Pak. Ya tidak mesti harus ngutip ayat atau hadis, tapi hikmah itu juga bisa digali dari ya pengalaman orang-orang yang sudah membuktikan, dari orang soleh, dari filosof. Nah orang-orang tua kita dulu itu dalam rangka memotivasi anak cucunya supaya punya spirit fight, ya semangat tempur mencari ekonomi, mencari nafkah itu tidak loyo, memberikan sebuah ungkapan yang saya kira baguslah untuk kita jadikan motivasi dalam mencari rezeki. Apa kata simbah-simbah kita dulu? Le aja wedi nglakoni urip
khususnya dalam hal nafkahi keluarga. Prinsipe kata orang tua kita dulu, jer isih ana dina, isih ana upa. Asal isih ana wengi berarti isih ana rejeki. Asal kowe gelem obah mesti mamah. Asal kowe gelem tandang mesti iso madang. Asal kowe gelem mancal mesti cek iso nguntal. Sing kari dhewe rada ora penak. Aku mau ngetokke cal karo tal bentuk gitu ya. Jadi sederhana tetapi motivasi yang bagus. Asal isih ana dina, cek ana upa. Asal isih ana wengi, isih ana rezeki. Kowe gelem obah mesti mamah, gelem tandang mesti madang. Nah, sing cale ora tak baleni, kasar masalahnya. Nah itu motivasi kita. Jadi tidak ada istilah gue piye lek mangan piye ngono. Itu orang yang banyak mengeluh saja. Lebih baik tadi Pak lakukan sesuatu. Optimis, insya Allah solusi akan terbuka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit menyampaikan materi tentang ketahanan keluarga. Semoga di era pandemi ini keluarga kita tetap kokoh, tetap tahan, tetap utuh, tetap harmonis, tetap kompak. Bagi yang sudah agak lemah ya bisa menguat kembali. Bagi yang memang sudah agak parah ya mudah-mudahan diberikan solusi dan bisa diperbaiki kembali. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ya Allah ya Fattah ya Razzaqu ya Wahhab innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan jazaa'al afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.